Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kali ini mengenai jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini akan mendatangkan manfaat bagi semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bersemangat, termotivasi untuk terus belajar walaupun melalui pembelajaran daring. Karena semangat dan motivasi itu akan mencerminkan disiplin ke depan. Tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kalau memang keluar rumah hanya untuk urusan penting. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker serta sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau air yang mengalir atau disinfektan. Dengan upaya hal-hal tersebut, diharapkan kita dapat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk pembelajaran kali ini mengenai kinematika gerak lurus. Seperti kita ketahui bahwa ilmu yang mempelajari tentang gerak itu ada kinematika dan dinamika. Jadi, untuk kinematika, ilmu yang mempelajari tentang gerak di mana penyebab timbulnya gerak itu tidak diketahui atau tidak ingin dipelajari. Ya. Dalam gerak lurus ini, nanti ada besaran-besaran yang terkait yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu sampaikan dulu kompetisi dasar terkait materi ini. Jadi, kompetisi dasar untuk pengetahuan 3.4 menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada keselamatan lalu lintas. Kemudian, untuk kompetisi dasar keterampilan 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut makna fisisnya. Berikutnya disajikan tujuan pembelajaran. Ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kemudian menurunkan persamaan hubungan besaran-besaran kinematika pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian menganalisis peristiwa gerak, baik GLB maupun GLBB, menggunakan besaran-besaran kinematika, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian menganalisis karakteristik gerak jatuh bebas, vertikal ke bawah, nanti gerak vertikal ke atas. Kemudian merancang percobaan untuk menentukan percepatan gravitasi, menentukan percepatan gravitasi berdasarkan konsep gerak jatuh bebas atau GJB, menerapkan konsep GJB untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari, menganalisis perbedaan grafik S, perpindahan, kemudian waktu, kemudian kecepatan, waktu, kemudian antara percepatan dengan waktu pada GLBB, dengan menunjukkan perilaku jujur,
rasa ingin tahu yang tinggi nanti ya, disiplin, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, dan komunikatif. Ini tujuan pembelajaran secara global untuk materi kinematika gerak lurus. Tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah menjelaskan perbedaan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Dan ini secara umum peta konsep yang akan dipelajari di gerak lurus. Jadi ada besaran pada gerak lurus itu ada jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kemudian nanti ada dibahas berikutnya GLB, GLBB, sampai dengan GJB atau gerak jatuh bebas. GJB ini ada gerak vertikal lagi, ada gerak vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, ya. Atau nanti ada lagi persamaan di titik tertinggi. Ini yang akan kita bahas ke depan. Nah, apa itu gerak lurus? Jadi kita bahas dulu pengertian dari gerak lurus, di mana gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan, di mana titik acuan ini adalah menjadi titik yang ditentukan untuk mengamati gerak. Jadi seseorang itu dikatakan bergerak dilihat dari titik acuannya. Sebagai contoh, kereta api. Apabila stasiun kereta api itu menjadi titik acuan, ya, maka dikatakan kereta itu bergerak. Tetapi penumpang yang berada dalam kereta itu dikatakan diam, ya. Kemudian karena stasiun tadi sebagai titik acuan benda, ya. Sedangkan kereta api merupakan titik acuan gerak penumpangnya. Misalnya lagi, apabila kursi yang berada di kereta api itu menjadi titik acuan, maka seseorang yang berada dalam kereta api tidak dikatakan bergerak, ya, karena titik acuannya selalu melekat kemanapun orang itu atau penumpang itu berada. Ini pengertian dari gerak, jadi tergantung dari titik acuan. Nah, sekarang kan gerak lurus adalah gerak dalam suatu lintasan atau titik-titik berurutan yang ditempuh oleh suatu benda berbentuk garis lurus, ya. Dan berikutnya kita ke pengertian untuk besaran yang berada pada gerak lurus, jarak, dan perpindahan. Di mana bedakan jarak dan perpindahan, di mana jarak ini termasuk besaran skalar, perpindahan itu termasuk besaran vektor. Jadi kalau dia dikatakan besaran skalar, berarti hanya ditentukan oleh nilainya saja. Kemudian kalau vektor, berarti selain ada nilai atau besarnya, juga dipengaruhi oleh arah, ya. Kita lihat, jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Kemudian, kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Sebagai contoh, kita lihat, ini ada sekolah, titik startnya seseorang berada di titik A. Sekarang dia melalui ini, titik B baru sampai ke sekolah. Maka panjang lintasan yang ditempuh benda ini, itu adalah jarak. Sekarang ini kedudukan awal di titik A, akhirnya adalah di titik B. Jadi perpindahan itu ditentukan oleh kedudukan awal dan kedudukan akhir, ya. Ini adalah untuk jarak dan perpindahan. Dan yang kedua, itu mengenai kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu termasuk besaran skalar. Nah, kelajuan nanti ada kelajuan juga ada kelajuan rata-rata. Jadi kelajuan adalah kelajuan suatu benda adalah tetap jika dalam selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama tanpa memerhatikan arah gerak. Jadi sehingga dikatakan kelajuan itu besaran skalar. Kemudian di sini ada kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah dalam suatu selang waktu tertentu sama dengan hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu, ya. Itu adalah kelajuan dan kecepatan. Berikutnya
kecepatan. Di mana kecepatan ini termasuk besaran vektor. Jadi nanti ada besar dan arah ya. Kecepatan suatu benda tetap jika dalam berpindah dengan besar dan arah perpindahan sama. Seperti pada kelajuan, juga pada kecepatan terdapat kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan ya, kecepatan rata-rata dalam selang waktu tertentu sama dengan hasil bagi antara ini adalah perpindahan dan ini adalah delta T atau selang waktu. Gimana nanti waktu akhir dikurang dengan waktu mula-mula. Kemudian perpindahan akhir dikurang dengan perpindahan mula-mula atau perpindahan awal. Dimana kecepatan, ada lagi kecepatan sesaat. Adalah kecepatan pada selang waktu tertentu. Ya. Dan berikutnya, percepatan. Jadi besaran terkait berikutnya adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Di mana suatu benda dikatakan bergerak dengan percepatan tetap jika perubahan kecepatannya selalu sama dengan waktu yang sama, dalam selang waktu yang sama. Jadi percepatan rata-rata itu sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Jadi waktu akhir, waktu mula-mula, kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan mula-mula. Dan kita bisa sama-sama memperhatikan contoh soal yang disajikan. Misalnya, sebuah benda bergerak dari titik A ini adalah min 4, bergerak menuju B adalah 4, kemudian dia berhenti di titik C. Nah, pertanyaannya, berapa besar jarak dan perpindahan benda tersebut? Nah, kita ingat bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti dari A ke B ke C. Kita hitung. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ke B 9. Kemudian B ke C 1, 2, 3, 4. 9 tambah 4 berarti nanti 13. Kita kunci dulu inilah. Tapi apakah benar? Ini jaraknya. Kemudian apakah benar itu ya? Kita coba. Selanjutnya. Nah ini. Jadi jaraknya adalah panjang lintasan. Jaraknya hitung dari A ke B tadi 9. B ke C tadi adalah 4 sehingga 13 satuan. 13 satuan itu ya. Kemudian perpindahan benda. Apakah 13, apakah 13 yang ini. Tapi kalau kita lihat ini jarak berarti ini untuk jarak. Perpindahan berarti ini khusus perpindahan. Kita sudah ketemu jaraknya adalah 13 satuan. Kemudian perpindahan itu adalah diperhatikan di sini. Ini posisi awal, ini posisi akhir, ini posisi awal. Berarti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti CA-nya adalah 5 satuan. Ini kalau dia gerak lurus. Yang berikutnya. Saya coba soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak lurus 30 meter ke barat. Jadi ini 30 meter dalam waktu 70 sekon. Kemudian mobil bergerak 20 meter ke arah timur. Jadi setelah dia bergerak ke barat 30, kemudian dari sini 20 meter dia menuju timur dalam selang waktu 30 sekon. Nah, pertanyaannya adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Nah, kita ingat bahwa untuk kelajuan itu dipengaruhi oleh jarak, kalau kecepatan dipengaruhi oleh perpindahan. Dan kita lihat, jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh. Dari titik A ke B 30, B ke C 20. Berarti jaraknya adalah 50 meter. Sekarang perpindahannya. Kedudukan awal di A, kedudukan akhir di C. Ini sudah 30, ini 20, berarti sisanya adalah 10 ke barat. Nah, sudah ketemu kita jarak dan perpindahan. Tinggal menghitung kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata S yang dimaksud adalah yang jarak. 50 tadi masukkan. Waktunya kita lihat tadi sebesar ini
70 sekon ditambah 30 kan, gitu ya. Ditempuh dalam 100 sekon. Jadi 0,5 meter per sekon. Nah, ini tanpa ada arah. Bedakan dengan kecepatan mobil. Kecepatan mobil itu delta X dibagi dengan T. Delta X tadi adalah yang dimaksud adalah perpindahan. Perpindahan tadi dihitung sudah 10. Waktunya sama ya, 30 tambah 70, 100 sekon. Setelah kita hitung, 0,1 meter per sekon ke barat. Sisanya dia ke barat. Soal berikutnya. Fitria melakukan perjalanan napak tilas dimulai dari titik A menuju ke B 600. Arah utara, kemudian 400 meter ke titik C dalam arah barat. Ini barat. Kemudian ke titik D 200 meter arah selatan. Selatan kan? Ini selatan ya, ini selatan. Ya, ke bawah selatan sebesar 200 meter. Nah, pertanyaannya, besar perpindahan yang dialami oleh Fitria. Nah, boleh kita gambarkan. Ini tadi 600, ini tadi 400, ini 200. Ini sebesar 700 meter ya. Nah, sekarang perpindahan tadi dipengaruhi oleh kedudukan awal di A, kedudukan akhirnya di E. Maka yang kita hitung adalah ini AE. Ya. Sini akar dari kita gunakan. Sini kita menghitung ini adalah kita beri delta X, ini adalah delta Y. Ini kan yang kita hitung ini AE. Sisi ini AE sama dengan AX pangkat 2 ditambah dengan AY pangkat 2. Kita lihat AX-nya. AX-nya berarti ini tadi ada 700, ini ada 400, berarti 700 kurang 400 kita ketemu yang arah sumbu X. Sekarang yang arah sumbu Y, nih sumbu Y berarti 600 dikurang dengan 200. Dapatlah kita di sini 300 kali 300 90, kemudian 600 dikurang 200 itu adalah 400, sehingga 400 kali 400 160.000. Nah, setelah kita hitung akar dari 250 adalah 500 meter. Jadi jawabannya adalah 500 meter. Nah, ini silakan nanti dicoba di rumah untuk mengetahui untuk latihan perpindahan sama masih masalah perpindahan. Ini berikutnya. Ini tadi sudah ya. Sudah tadi ini. Waktunya tadi 100 sudah. Terima kasih. Semoga apa yang disajikan ini mendatangkan manfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas tadi. Silahkan bekerja sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak? Tuhan.